Misalnya kamu punya teman yang tidak pernah melihat laut dan seisinya selama hidupnya. Bagaimana kamu menjelaskan tentang kehidupan di dalam laut? Dia akan sulit memahamimu karena dia tidak memiliki pengetahuan soal hal tersebut. Seperti halnya kita hidup dengan konsep waktu. Kita sulit memahami konsep keabadian yang ada di luar dimensi kita. Bahkan ketika mempertanyakan Allah, kita akan berpikir seolah-olah Allah dipengaruhi waktu. Dari hal tersebut ada pertanyaan populer tentang Allah. Apa yang Allah lakukan sebelum menciptakan kita? Salah jika kita berpikir Allah bergantung pada waktu. Karena Allah tidak terikat waktu. Allah abadi. Seperti kasus di awal tadi, sulit juga kita pahami bahwa Allah itu abadi. Tapi kita bisa menyimpulkan dan paham bahwa Allah tidak terikat waktu. Dan konsep sebelum dan sesudah tidak valid baginya. Konsep keabadian itu seperti ini. Bayangkan kamu punya cermin di tanganmu. Kamu menggambar garis di tanah dan anggap sisi kirimu sebagai masa lalu, posisimu sekarang adalah masa kini, dan masa depan di sisi kananmu. Jika kamu pegang cermin dekat dengan tanah, cermin itu hanya akan melihat masa kini. Semakin tinggi cermin diangkat, semakin terlihat masa lalu dan masa depan. Ketika cermin terus diangkat ke atas, seluruh durasi waktu akan terlihat. Itulah lini masa alam semesta dalam hidup kita. Kehidupan kita ini mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang dimaksud keabadian Allah itu bukan berarti Allah ada dari awal masa lalu. Dan juga bukan berarti Allah hanya ada di awal waktu. Keabadian itu seperti cermin yang berada di atas, bukan di lini masa, yang meliputi seluruh waktu dari lini masa. Seiring kita angkat cerminnya ke atas, itu mencakup seluruh lini masa, dan seperti itu, Allah yang Maha Mengetahui mencakup seluruh lini masa di saat yang sama. Artinya Allah abadi dan tidak terikat oleh waktu. Dengan kata lain, konsep sebelum dan sesudah yang kita alami tidak berlaku bagi Allah. Jadi pertanyaan apa yang Allah lakukan sebelum menciptakan alam semesta adalah pertanyaan yang terikat waktu. Pertanyaan yang salah karena ketidakpahaman tentang keabadian. Pertanyaannya lalu menjadi seperti ini. Seperti sutradara yang menyatukan seluruh adegan dalam film, sementara dia sendiri berada di luar film. Sama seperti Allah yang tidak terikat setiap adegan dalam hidup. Melainkan Allah yang mengatur semua urutan adegannya. Mari kita lihat contoh lainnya. Misal di ingatanmu tersimpan 10 bait puisi. Semua baitnya ada dalam ingatanmu pada waktu yang sama, tapi ketika menulisnya di atas kertas, kamu harus mengikuti urutannya. Di atas kertas, bait keempat itu sebelum bait kelima, dan sesudah bait ketiga. Ada konsep sebelum dan sesudah di antara bait-bait itu. Ketika bait kelima ditulis, bait keempat menjadi bagian dari masa lalu, namun bait keenam masih ada di masa depan. Seperti tadi dikatakan, urutan ini valid di atas kertas. Semua bait puisi sudah ada dalam pikiranmu pada waktu yang sama. Seperti hal tersebut, semua waktu dan peristiwa hanya Allah yang tahu. Tatanan waktu yang kita alami hanya berlaku bagi kita di dunia ini. Yang valid bagi kita seperti 3 hari lalu, sekarang, dan 3 hari kemudian tidak berlaku baginya. Dan hal tersebut erat kaitannya dengan takdir. Kita juga bisa melihat konsep keabadian seperti ini. Konsep waktu yang kita alami adalah aturan ciptaan Allah, dan tidak mungkin Allah terikat aturannya sendiri. Ketika menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan waktu di dalamnya. Jadi Allah tidak tunduk pada aturan waktu yang dibuatnya sendiri. Contohnya, jika aku ciptakan handphone, apakah aku tunduk pada aturan ciptaanku itu? Jika aku tekan tombol kunci, akankah aku terkunci juga? Tentu tidak. Aturan itu hanya berlaku bagi handphone. Tidak bisa dikatakan bahwa Allah akan terkekang dan terikat aturan waktu, yang merupakan ciptaannya untuk alam semesta. Konsep seperti sebelum dan sesudah bagi kita tidak berlaku bagi Tuhan. Kita juga harus berpikir bahwa konsep yang kita panggil waktu diciptakan di kemudian. Seperti matahari dan bulan yang diciptakan di kemudian oleh Allah. Contohnya, jika kutanya apakah Allah terpapar sinar matahari, pertanyaan ini tidak masuk akal. Kamu akan bilang paparan sinar matahari itu hanya bagi kita. Seperti matahari, waktu juga diciptakan di kemudian yang akhirnya berdampak bagi kita. Tuhan tidak terpengaruh matahari ataupun waktu. Terkadang pertanyaan yang sederhana dianggap sebagai pertanyaan yang paling sulit. Faktanya, semakin kita mengenal Allah, semakin sederhana pertanyaan yang muncul di pikiran. Tentunya perlu membaca tafsir-tafsir tentang iman yang membuat kita mengenal Allah, seperti Risalah Nur.